Berdirinya Pura Besakih yang terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besakih, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem ini, berawal dari perjalanan dari Resi Markandia, seorang yogi atau pendeta Hindu Siwa yang berasal dari tanah India Selatan. Beliau menginjakan kaki pertama kali di bumi Nusantara ini pada awal abad ke-8 Masehi di Gunung Dieng. Gunung Dieng yang termasuk juga ke dalam wilayah kerajaan Mataram kuno dengan Raja Wangsa Sanjaya. Sebagai seorang Brahmana pertapa, beliau melakukan tapa brata di kawasan ini, namun demikian banyak makhluk halus mengganggu pertapaan sang resi, untuk itulah beliau pergi dan beranjak menuju ke arah timur dan sampailah di lereng Gunung Raung. Di Gunung Raung inilah beliau bertapa lagi, disinilah beliau mendapatkan wahyu berupa suara gaib dan berkas sinar terang yang tampak di arah timur. Dari sini tampak deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Pulau sebelah timur Jawa ini yang kita kenal sekarang dengan Pulau Bali terlihat memanjang. Sebagian pelaut mengira bahwa pulau tersebut panjangnya sampai dan menyatu ke Nusa Tenggara, begitu juga dalam Markandeya Purana, pulau tersebut dikenal sebagai Nusa Dawa atau Pulau Panjang. Ke Pulau Dawa inilah beliau mendapat wangsit untuk merambah hutan, yang nantinya akan ditempati dan dibagikan kepada pengikutnya. Sesuai wahyu yang didengar dan dilihat, Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek yang saat ini bernama Selat Bali. Sang resi diiringi oleh 400 orang pengikut. Ada beberapa sumber menyebutkan berjumlah 8.000 jiwa orang untuk membabat hutan di Pulau Dawa. Perjalanan dilakukan oleh sang resi dengan pengikutnya langsung menuju ke arah Gunung Toh Langkir. Gunung Toh Langkir adalah gunung yang saat ini bernama Gunung Agung. Sesampainya di lereng gunung yang masih hutan belantara, sang resi dan pengikutnya mulai membabat hutan untuk membuka lahan sebagai areal pertanian. Namun misi beliau gagal karena banyak pengikutnya yang meninggal karena sakit, kejadian misterius dan dimangsa binatang buas. Sebagai seorang yogi dan pertapa, beliau mengetahui bahwa ada kekuatan atau aura misterius yang menguasai pulau tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa brata dan meminta petunjuk kepada Sang Pencipta. Maka didapatkanlah petunjuk untuk melakukan upacara yatnya sebelum merambah hutan di lereng Gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut berjumlah sekitar 400 orang, yang berasal dari desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung. Namun sebelum memulai pekerjaan, beliau melakukan upacara ritual seperti mencaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadhatu yang diantaranya terdapat emas, perak, tembaga, perunggu, besi, dan disertai dengan mirah adi, permata utama, agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Setelah penanaman pancadhatu, dimulailah para penduduk yang mengikuti Resi Markandeya merambah hutan. Setelah dianggap cukup, perambahan hutan selesai, tanah dibagikan kepada pengikutnya baik itu untuk sawah, tegalan ataupun rumah. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Toh Langkir, beliau menyadari bahwa Pulau Dawa tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian menggantinya dengan nama, Bali, berasal dari kata, wali, bahasa Palawa dari India Selatan, yang berarti persembahan suci. Selanjutnya pada masa kini persembahan atau upacara suci tersebut dikenal dalam bentuk banten yang dibawa warga umat ke pura saat melakukan persembahyangan. Selanjutnya kawasan Toh Langkir ini dikembangkan, dan diberi nama Besuki, kemudian menjadi Besakih yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam, pancadhatu, dikenal dengan nama Pura Besakih. Awalnya dari sebuah pelinggih kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang, pembangunan dilakukan secara bertahap, sehingga menjadi komplek pura terbesar yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besakih. Jadi bisa diketahui sejarah Pura Besakih berkaitan dengan kedatangan Resi Markandeya ke Bali dan bisa disimpulkan bahwa Besakih menjadi tempat pertama leluhur orang-orang di Bali yang beragama menginjakkan kakinya di Pulau Bali, sehingga Pura Besakih merupakan salah satu pura tua dan kuno di Pulau Bali.
Arsitektur Pura Besakih. Pura Besakih adalah sebuah kompleks yang terdiri dari 23 pura yang terletak di punggung bukit yang berbentuk paralel. Pura ini memiliki teras berundak dan tangga yang naik ke sejumlah halaman dan gerbang batu bata yang kemudian mengarah ke puncak menara utama atau bangunan Meru yang disebut Pura Penataran Agung. Semua ini disejajarkan dalam satu sumbu dan dirancang untuk mengarahkan orang yang spiritual ke atas dan lebih dekat ke gunung yang dianggap suci. Tempat suci utama kompleks ini adalah Pura Penataran Agung. Pusat simbolis dari tempat suci utama adalah Singgasana Teratai, atau Padmasana, yang oleh karena itu menjadi fokus ritual dari keseluruhan kompleks. Ini berasal dari sekitar abad ke-17. Serangkaian letusan Gunung Agung pada tahun 1963 yang menewaskan sekitar 1.700 orang juga mengancam Pura Besakih. Aliran lahar meleset dari kompleks pura hanya beberapa meter saja. Penyelamatan pura ini dianggap oleh masyarakat Bali sebagai keajaiban, dan merupakan tanda dari para dewa bahwa mereka ingin menunjukkan kekuatan mereka, tetapi tidak menghancurkan pura yang telah didirikan oleh umat Hindu di Bali. Berdasarkan sebuah penelitian, bangunan fisik Pura Besakih telah mengalami perkembangan dari kebudayaan pra-Hindu hingga kebudayaan masa Hindu, dengan bukti peninggalan menhir, punden berundak, arca, yang berkembang menjadi bangunan berupa miru, pelinggih, gedong, maupun padmasana sebagai hasil kebudayaan masa Hindu.